Assalamualaikum Teams, halo apa kabar semuanya? Kembali lagi sama aku Nadifah. Wah udah lama banget ya Teams kita nggak bincang-bincang dan ngobrol-ngobrol untuk ngebahas sesuatu yang seru dan inspiratif tentunya. Nah hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih dengan seseorang yang kalau dari teman agensi pasti udah pada kenal nih dengan beliau. Karena beliau kurang lebih sudah 28 tahun nih berkecimpung di dunia televisi dan agensi. Beliau ini memiliki cerita dari perjalanan hidup yang bakal dibagikan kepada kita hari ini. Dan beliau adalah Bapak Tantan Sumartana. Selamat sore Bapak Tantan. Ya, sore. Terima kasih. Terima kasih Pak Tantan sudah mau meluangkan waktunya untuk kami. Ya, senang hati, sebuah kehormatan untuk saya juga bisa ada di sini. Boleh saya sampaikan sedikit kepada Teams nih Pak, sebutan dari viewers kami. Pak Tantan saat ini telah menjabat 3 posisi nih Pak, yaitu sebagai Director Sales and Marketing MNC TBK, kemudian sebagai Director Sales and Marketing PT MSIN TBK, dan Managing Director MNC TV. Betul ya Pak ya? Ya, betul. Baik. Kalau boleh tahu nih Pak, sejak kapan sih Bapak memegang semua jabatan itu secara langsung? Ya sebetulnya kalau jabatan ini memang bertahap pastinya, tapi kalau ditanya ketiga jabatan ini ya bisa dibilang dalam 3-6 bulan terakhir ya. Karena sebelumnya saya sebetulnya hanya handle sales marketing, kemudian ya dipromosi untuk handle di holding TBK yaitu MNCN dan MSIN. MSIN itu adalah MNC Digital Entertainment-nya di MNC Group. Ya plus juga ada tambahan tugas baru sebagai Managing Director di MNC TV. Oke, wah Masya Allah, 3 jabatan tersebut bukan tanggung jawab yang bisa diemban oleh sebarang orang ya pastinya Pak. Ya. Oke, kalau boleh flashback sedikit nih Pak, di masa kecil dan masa remaja Pak Tantan, ada nggak sih Pak kenangan di masa-masa tersebut yang sangat membekas di hati Bapak dan menjadi salah satu pendorong dan penyemangat nih Pak untuk Bapak bisa sampai di titik saat ini? Kalau bicara kenangan pasti banyak ya. Buat teman-teman yang tahu saya pastinya juga udah pada banyak yang kenal. Saya putra daerah Cianjur, anak petani. Saya dilahirkan alhamdulillah oleh kedua orang tua pejuang tangguh ya. Jadi kalau ditanya kesan masa kecil tentu saja ingat bapak saya almarhum, beliau pejuang tangguh yang mendidik dan membesarkan ke-7 anaknya dan saya anak 7. Ya, jadi ya meskipun saya orang kampung tapi 7 anaknya beliau itu semuanya lulus sekolah dan semuanya bekerja ya. Jadi dari situlah saya ngelihat perjuangan yang diberikan oleh bapak saya dan saya berjanji untuk memberikan kejutan dan kebahagiaan kepada ibu bapak saya atas perjuangan mereka, tentu saja menjadi orang lebih baik untuk mereka. Cita-cita saya waktu itu sederhana saja sih. Saya pengen selalu menjadi orang pertama bila dibutuhkan untuk selalu ada untuk mereka gitu sih. Wah, ternyata dari sosok orang tua tersebut menjadikan Bapak untuk terus semangat dan mau membantu keluarga ya Pak ya. Wah, ternyata cerita masa kecil dan remaja Bapak penuh dengan cerita yang menyenangkan ya, dan tetap ada perjuangan di dalamnya ya Pak pastinya. Betul, ya. Pasti. Perjuangan yang menyenangkan untuk selalu diingat dan kelak nanti diceritakan ke anak cucu. Oke. Lalu Pak, yang namanya perjuangan itu kan pasti kita perlu orang-orang yang mendukung kita ya Pak pasti tentunya. Atau bahasa kerennya support system. Kalau boleh cerita Pak, kiranya siapa sih support system bagi Bapak sejak dulu hingga saat ini dan kenapa Bapak memilih mereka sebagai support system? Iya, sebetulnya karena alhamdulillah saya dilahirkan di keluarga yang hangat ya. Saya tadi sampaikan 7 bersaudara. Jadi sebetulnya seluruh keluarga saya adalah support systemnya saya sebetulnya. Tapi kalau diminta untuk memilih yang paling spesial ya pastinya ibu dan bapak ya. Dan saya paling dekat sama ibu. Sementara bapak mengajarkan kedisiplinan dan daya juang serta berani bermimpi. Gitu ya. Tapi kalau berbicara sekarang setelah menikah gitu ya, tentu saja kehadiran istri juga menjadi support system yang sangat luar biasa. Jadi sekarang sangat lebih sempurna gitu ya. Ada ibu, alhamdulillah masih ada. Kemudian juga ada istri saya. Mereka semua yang menjadi pendorong. Plus begitu sudah punya anak ya, semua ini juga tentu saja memberikan energi lebih untuk saya sih. Ya. Wah, Masya Allah. Berarti memang peran dari orang terdekat itu ya Pak yang menjadi faktor utama yang turut membantu menjadikan Bapak dan kita semua ini berada di posisi saat ini. Baik Pak. Lalu dengan kesibukan Bapak saat ini nih yang menjabat 3 posisi sekaligus nih Pak, bagaimana sih Pak Tantan membagi waktu nih antara pekerjaan dan keluarga, baik itu dengan keluarga inti, dengan istri tercinta Ibu Tuti,
putra-putri dan keluarga besar Bapak, kiranya ada kesulitan nggak sih Pak untuk membagi waktu tersebut? Saya sering ditanya ya setiap ada forum diskusi atau sharing gitu, banyak bertanya ke saya. Buat Bapak lebih prioritas karir atau keluarga? Dan mereka selalu memaksa saya untuk memilih salah satu. Dan saya selalu insist menjawab bahwa buat saya antara karir dan keluarga itu tidak bisa dipisahkan. Karena gini, saya berjuang karir setinggi apapun, ketika saya sukses, kemudian saya tapi amit-amit, alhamdulillah gitu berantakan sama keluarga, lalu sukses itu buat apa saya raih gitu ya. Kemudian ada juga mungkin yang karena saking pengennya dekat sama keluarga, mereka yang penting kumpul sama keluarga, terus akhirnya mereka juga tidak berjuang. Ya buat apa juga saya selalu ada di antara mereka sementara saya tidak bisa memberikan apa-apa yang mereka butuhkan gitu kan. Jadi keluarga sama karir harus sejalan. Jadi yang saya lakukan dengan keluarga adalah tentu saja saling adanya pengertian dalam artian bahwa keluarga harus mengerti kesibukan yang dilakukan oleh saya itu adalah semata-mata untuk demi meraih mimpi semuanya. Tapi juga saya juga selalu meyakinkan kepada mereka pada saat saya berada di sisi mereka, saya juga memberikan waktu yang sangat berkualitas. Tapi ya kita semua tahu kalau kerja di media bahwa pekerjaan itu bisa jadi 24/7 ya, tiap saat ya. Benar. Jadi yang saya lakukan kepada keluarga, mereka paham bahwa kalau misalkan lagi liburan, lagi cuti, atau lagi kumpul sama mereka, yang penting saya ada di sekitar mereka, saya sambil bekerja, tapi juga saat-saat itu, pada saat pekerjaannya lagi break, ya saya tetap berinteraksi dengan mereka yang lebih. Jadi saya selalu berusaha untuk tidak mengorbankan salah satu. Ya, yang paling simpel, contoh pada saat kita lagi sibuk, kan gampang sekarang ya, nggak harus telepon. Bisa WA nanyain, udah pada makan apa hari ini, kemudian nanti sore mau dibawain apa pulang kantor. Ya, hal seperti itu juga membuat keluarga di rumah juga masih terasa diperhatikan, gitu sih. Oh baik. Ternyata tidak mudah ya Pak ya untuk membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Pasti namun tidak perlu perjuangan, tapi semua pasti bisa dijalankan. semua bisa, asalkan kita saling mengerti saja, saling mengabari, juga memberikan hal-hal kecil yang sederhana aja itu sudah pengertian gitu kepada keluarga. Ya, baik. Nah mungkin cerita tadi Tims bisa jadi acuan nih untuk para bapak di luar sana untuk bisa memanage waktu antara pekerjaan dan keluarga dengan sebaik mungkin. Dan tentu semua itu tergantung dengan situasi dan kondisi masing-masing ya Pak ya. Jadi setiap keluarga tuh harus menyesuaikan. Seperti yang tadi Bapak bilang kalau bekerja di media itu seperti 24 jam kayak. Jadi di setiap pekerjaan, apapun pekerjaan kalian harus memanage-nya dengan sebaik-baiknya. Baik, selanjutnya setelah tadi Bapak cerita nih tentang keluarga, boleh dong Pak sekarang cerita tentang karir ya Pak ya. Seperti yang sudah kita ketahui, tentu tidak mudah ya Pak untuk berada di titik saat ini. Kalau Bapak boleh berbagi cerita nih Pak, awal mula Pak Tatan itu apakah sudah bekerja di dalam bidang yang seperti saat ini, atau malah di bidang yang berbeda jauh Pak? Lalu ada nggak sih Pak momen yang paling berkesan di saat itu, hingga membuat Pak Tatan yakin bahwa inilah tempat dan karir yang Bapak ingin? Saya udah berkarir di sini hampir 28 tahun dan mulainya sebetulnya bukan sebagai sales ya. Saya justru sebagai tenaga administrasi saya. Jadi 1 Mei 1995 saya masuk RCTI sebagai tenaga administrasi. Dari situ ya mungkin ada senior saya waktu itu di sales melihat potensi saya. Jadi saya sebagai salesnya itu baru dimulai 5 tahun kemudian sebagai account eksekutif junior gitu ya. Kalau ditanya momen-momen apa yang paling berkesan dalam berkarir, kemudian akhirnya saya memutuskan bahwa ini salah satu tempat terbaik untuk saya berkarir. Tentu saja kan gini, dalam kehidupan itu kita baik bekerja ataupun ada di suatu keadaan, pasti pengen kita segala sesuatu itu berkembang jauh lebih baik, bertumbuh ya. Karena seperti halnya prinsip sukses yang saya yakini bahwa sukses itu adalah hari ini harus lebih bagus daripada kemarin. Jadi saya melihat perusahaan ini sangat mengapresiasi siapapun yang berjuang keras, memberikan kontribusi dan berprestasi, sehingga memberikan jenjang karir yang lebih bagus tentu saja ya. Jadi saya melihat ada perkembangan yang diberikan dan penghargaan yang diberikan oleh perusahaan, sehingga saya yakin bahwa ini memang salah satu tempat terbaik. Oke, baik. Ternyata memang dari lingkungannya juga mendukung ya Pak untuk menjadi diri Bapak menjadi lebih baik lagi. Ya. Ternyata lumayan berliku juga ya Pak perjalanan Pak Tantan untuk sampai di posisi saat ini.
Tetapi tentunya banyak momen-momen nih Pak yang sulit untuk dilupakan. Dari begitu banyaknya momen nih Pak, mungkin ada salah satu momen yang membuat Bapak berada di posisi yang sedih atau kecewa mungkin, atau merasa ini adalah sebuah kesalahan atau kegagalan. Kiranya bagaimana sih Pak Bapak menyikapi hal tersebut? Ya ini yang mungkin juga harus semua juga harus sepakat ya, bahwa dalam mengejar karir, dalam mengejar impian, suka duka itu pasti ada. Karena gini, saya punya prinsip bahwa sukses itu adalah milik setiap orang. Tidak melihat latar belakang, tidak melihat masa lalu. Siapa aja yang mau berusaha, yang mau kotor-kotornya istilahnya, yang mau berjuang, ya insya Allah akan bisa mendapatkan yang jauh lebih baik gitu ya. Jadi sebagai siapapun, kalau kita mau melakukan hal-hal seperti tadi, berjuang dan pengen sukses, ya memang harus siap menghadapi suka dukanya. Nah, trik yang selalu saya pegang supaya saya bisa selalu memiliki semangat untuk terus berjuang, itu saya punya prinsip ada bahwa dalam perjuangan itu kan ada sukses, ada gagal. Ya. Pada saat sukses, ya saya mengatakan bahwa saya menang. Tapi pada saat saya gagal, saya tidak mengatakan bahwa saya kalah. Tapi saya mengatakan kepada diri saya sendiri adalah bahwa saya harus belajar jauh lebih bagus lagi. Ya. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan ini kita menang, kadang-kadang kita harus belajar lagi. Itu kalau prinsip yang selalu saya pegang. Jadi saya nggak pernah mengatakan kepada diri saya, kalau nggak berhasil itu saya kalah. Itu saya nggak pernah. Oke, baik. Yeah. Jadi seterpuruk apapun, kita harus tetap yakin ya Pak, yakin untuk maju dan tetap terus semangat. Nah, sekarang kira-kira boleh nggak sih Pak untuk berbagi tips nih untuk kami sebagai generasi muda milenial dan Gen Z, supaya kita bisa lebih semangat untuk berkreasi nih Pak dan kreatif, terutama di era industri 4.0 saat ini, yang dimana kita nih terlihatnya sudah dimanjakan gitu Pak dengan teknologi. Kira-kira bagaimana? Ya, sekarang ini peluang untuk maju ini makin terbuka lebar ya. Kalau dulu zaman saya tahun 90-an atau 2000-an gitu ya, kalau ada orang bisa nyanyi di daerah gitu ya, untuk bisa dikenal di Jakarta itu susah banget. Harus punya koneksi ke label company gitu ya. Atau kalau saya punya produk yang bagus di daerah pengen dijual di Jakarta, apalagi sampai ke luar negeri, itu sesuatu yang bisa jadi mungkin mustahil atau susah. Tapi sekarang istilahnya orang di pelosok desa manapun punya produk atau punya suara bagus, tinggal bikin aja dia konten di Instagram, di YouTube atau dimanapun. Kalau memang dia bagus dan dapat momentumnya yang namanya viral gitu ya, dia bisa dikenal oleh siapapun. Jadi sebetulnya buat generasi sekarang ini sangat amat terbukanya. Kalau pesan yang bisa saya berikan kepada generasi sekarang ini Gen Z ya. Gen Z. Ya. Gini, saya itu punya prinsip dalam berkarir atau juga dalam segala sesuatu. Selalu saya tanamkan ke tim saya adalah bahwa strategi terbaik adalah strategi yang dijalankan. Ya, mau kita sehebat apapun, mau kita punya teori sebagus apapun, mau punya strategi apapun, tapi kalau kita hanya berkutat di teori, nggak pernah dijalankan, ya nggak akan kemana-mana. Jadi buat saya selalu saya mengatakan baik ke anak-anak saya, kalau kamu punya keinginan, kalau kamu punya sesuatu yang menurut kamu bagus, jalanin aja, jangan banyak mikir, gitu ya. Nanti sambil berjalan kita evaluasi, dan ya kalau kita beruntung dan kalau kita memang jalannya di situ, destininya di situ, hal yang tadinya mungkin nggak seberapa, hal langkah-langkah kecil, hasilnya bisa menjadi sesuatu yang lebih besar. Jadi buat generasi sekarang atau buat siapapun sebenarnya, kalau ingin maju, kalau ingin pergi ke suatu tujuan dalam hidup, ya mulai aja melangkah, jalanin aja strategi apapun, mulai aja, jangan banyak berpikir. Karena ya itu tadi, banyak sekarang orang mungkin perfeksionis, bikin ini, bikin itu, tapi nggak jalan, nggak memulai, akhirnya ya nggak sampai kemana-mana. Itu aja. Jadi apapun itu ya, just do it gitu, mulai dulu gitu ya Pak ya. Ya, betul. Apapun itu nanti di perjalanan bisa kita evaluasi bareng-bareng gitu ya Pak ya. Betul. Oke, setelah kita mendengar semua cerita nih dari Bapak tadi, apakah Bapak pribadi secara sendiri sudah puas nih Pak dengan pencapaian Bapak di saat ini? Atau apakah Bapak ada impian atau pencapaian lain yang ingin Bapak capai? Ya. Nih, saya punya prinsip hidup, dan ini juga saya baca di berbagai kisah orang sukses, bahwa salah satu karakter orang-orang sukses itu adalah dia selalu mensyukuri setiap pencapaian, namun dia terus tidak complacent, ya, tidak diam, dia terus berusaha untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Ya, jadi kalau ditanya apakah saya sudah puas, saya puas, saya bersyukur
atas pencapaian sejauh ini, karena ini juga sudah sangat luar biasa. Tapi saya juga setelah ini ya, karena memang saya juga prinsipnya juga senang bekerja, ya saya akan terus berusaha menjadi lebih baik lagi. Karena sebetulnya sukses itu menjadi diri kita yang lebih baik kan sebetulnya ya. Menjadi apanya, apakah title-nya, jabatannya itu kan hanya dalam bentuk aja. Ya Tuhan yang menentukan arah kita kemana ya. Jadi saya pastinya nggak akan berhenti terus berkarya, dan saya sangat puas, sangat bahagia dengan apa yang sudah saya sampai sejauh ini. Oke. Wah, Masya Allah. Semoga apapun yang Bapak cita-citakan selama ini, selama itu memiliki niat dan tujuan yang baik, insya Allah akan dibawakan jalannya ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pak, tahun 2023 sebentar lagi datang nih Pak. Sebagai penutup nih Pak, kiranya ada nggak sih Pak kiat-kiat yang bisa Bapak berikan kepada kami as a millennial dan Gen Z, supaya kita bisa lebih siap menghadapi di tahun 2023 yang tinggal menghitung 1 bulan lagi nih ya Pak, sampai 2023. Seperti yang tadi saya sampaikan, yang penting mulai aja, jalanin aja, jangan overthinking ya. Kebanyakan kalau saya perhatikan generasi sekarang itu overthinking ya. Pada overthinking itu yang membuat hidup lebih berat sebetulnya. Padahal kalau kita berani melangkah, sebetulnya apa yang kita takutkan itu sebetulnya nggak ada apa-apa. Jalanin aja. Yang penting kita tahu tujuan kita mau kemana. Tentu saja niatnya adalah menjadi lebih baik. Ya, karena tiap tahun, tiap masa ada tantangannya, ya. Tapi juga tiap tahun, tiap masa juga selalu ada orang-orang yang bisa melewatinya bahkan jauh lebih sukses daripada sebelumnya. Gitu. Ya benar. Kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa gitu ya? Yuk semuanya kita jangan pantang menyerah ya dengan apapun yang kita cita-citakan. Semua memiliki waktunya masing-masing ya Pak tentunya ya Pak. Jadi jangan insecure dulu ya Pak ya. Untuk menggapai cita-cita apapun yang kalian inginkan. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya hari ini. Sebuah kehormatan untuk saya juga. Sebuah kehormatan untuk saya dan kami dan tim dari CKSB. Oke, sampai di sini dulu ya Teams. Sampai bertemu di CKSB Talk selanjutnya dengan para bintang dan tamu yang inspiratif tentunya. Oke, see you next time. Assalamualaikum.